ini ya. Berapa ya? Sudah ada adik-adik, teman-teman juga ayah bunda. Wah, Kak Fadla lagi sibuk ini nih, ngitung THR. Oh, udah THR lagi aja ya. Oh, kira-kira harta yang kita punya itu punya siapa sih teman-teman? Kayak uang yang lagi dihitung sama Kak Fadla. Punya siapa ya? Tentu saja, yaitu punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena harta itu hanya titipan dari Allah untuk kita. Ngomong-ngomong nih soal harta, Kak Fadla jadi inget satu cerita yang sangat fenomenal, yaitu cerita pada zamannya Nabi Musa alaihi salam. Wah, yaitu namanya adalah Qarun. Oh, siapa namanya teman-teman? Ya, betul, Qarun. Namanya adalah Qarun. Qarun adalah saudara dari Nabi Musa alaihi salam. Saat itu Qarun tidak mempunyai apa-apa, bahkan sepeser uang pun Qarun tidak punya. Qarun pada saat itu sangat miskin sekali teman-teman. Ayah, aku ingin makan, aku lapar. Sabar ya nak, ayah tidak mempunyai apa-apa, kata Qarun saat itu. Karena Qarun mempunyai keluarga. Dan karena Qarun tidak mempunyai apa-apa, bahkan sepeser uang pun tidak punya, sampai-sampai untuk membeli makanan Qarun tidak bisa. Melihat itu, Nabi Musa alaihi salam datang ke tempatnya Qarun. Saat sudah datang ke tempatnya Qarun, Nabi Musa bertanya kabar Qarun. Wahai Qarun, bagaimana kabarmu? Ya, beginilah wahai saudaraku Musa. Aku tidak mempunyai apa-apa dan tentu saja sampai-sampai makanan tidak bisa aku beli. Lalu Nabi Musa alaihissalam merasa iba dengan keadaannya Qarun, dan Nabi Musa langsung berdoa kepada Allah agar Allah mengangkat kesulitan dari Qarun dan memberikan rezeki yang berlimpah. Ya Allah, angkatlah kesulitan dari Qarun dan berikanlah rezeki yang berlimpah kepada Qarun, kata Nabi Musa alaihi salam. Lalu hari berlanjut hari, dan begitu pun selanjutnya Qarun sudah mulai ahli dalam berniaga, yaitu menjual emas. Wah, karena keahliannya itu Qarun menjadi kaya teman-teman. Wah, Qarun menjadi sangat kaya sehingga orang-orang kagum dengan kekayaannya Qarun. Wah, Qarun menjadi kaya. Wah, lihat hartanya banyak sekali, kata orang-orang. Dan Qarun pun merasa semakin hebat. Wah, inilah hartaku. Aku dapat hartaku dari hasil usahaku sendiri. Wah, inilah hartaku. Lihatlah, lihatlah. Karena kekayaannya itu, Qarun menjadi lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sebelumnya Qarun termasuk orang yang rajin dalam beribadah loh. Dan karena kekayaannya itu, Qarun menjadi lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pada suatu hari datanglah utusan dari Nabi Musa alaihi salam. Wahai saudaraku Qarun, berikanlah sedikit hartamu untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Maksudmu apa? Kata Qarun. Zakatilah hartamu, karena muslim itu wajib berzakat, kata utusannya Nabi Musa. Lalu Qarun marah karena Qarun tidak mau memberikan sedikit pun hartanya. Tidak, aku tidak mau memberikan hartaku. Aku sudah cukup banyak memberikan hartaku, meminjamkan hartaku.
aku tidak mau berzakat, kata Qarun. Wah, saat itu pula utusannya Nabi Musa marah dan kembali kepada Nabi Musa alaihissalam dalam keadaan sedih karena keadaan Qarun yang sudah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mendengar kabar itu, Nabi Musa sendiri langsung mendatangi Qarun. Saat mendatangi Qarun, Nabi Musa berkata kepada Qarun, "Wahai Qarun, ingatlah kepada Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa aku yang mendoakanmu ketika kamu susah dulu?" kata Nabi Musa. Qarun tertawa terbahak-bahak. "Tidak mungkin, aku kaya karena hasil usahaku sendiri, bukan karena siapa-siapa," kata Qarun. Nabi Musa mendengar hal itu hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan hidayah kepada Qarun. Lalu tak lama kemudian, hari berganti hari, orang-orang makin merasa kalau Qarun semakin lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala dan sombong karena kekayaannya. Dan hari berganti hari lagi, tiba-tiba buminya berguncang dengan hebat. Aduh Tuhan, bagaimana ini, kita harus keluar. Wah, pelayanku, jangan dulu keluar, kita selamatkan hartaku dulu, bagaimana nasib hartaku, kata Qarun. Wah, ternyata terjadi gempa bumi, teman-teman. Dan gempa bumi itu menyebabkan istana Qarun terpecah belah menjadi dua. Dan Qarun sibuk memikirkan hartanya. Hartaku, selamatkan hartaku. Pelayanku, jangan pergi dulu. Hartaku. Qarun sibuk untuk menyelamatkan hartanya. Dan beberapa lama kemudian, Qarun dan hartanya itu lenyap ditelan oleh bumi. Wah, karena gempa bumi yang sangat dahsyat itulah yang menelan Qarun yang sombong dan hartanya, yang tentu saja harta itu tidak bisa menyelamatkan Qarun. Teman-teman, Masya Allah ya, karena kesombongan Qarun itu, Qarun dapat peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari cerita itu kita dapat pelajaran yang sangat berarti ya teman-teman. Dan teman-teman dapat menyimpulkan apa sih pelajaran dari cerita tadi. Wah, Masya Allah. Itulah teman-teman kisah tentang Qarun, saudara dari Nabi Musa alaihissalam yang lupa kepada Allah karena kekayaannya. Terima kasih karena mendengarkan cerita dari Kak Fadla. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dadah. Assalamualaikum.